pasca Ramadan, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, sebenarnya kita sedang menjalani hari-hari emas. Puncaknya tentu bicara Zulhijjah ini. Walaupun hari-hari emas itu akan berlanjut. Sebagaimana dalil di Al-Quran disebutkan di surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 36. Inna iddata syuri indallah Ithna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Disebutkan ada 4 bulan haram. Bulan haram berarti bulan suci. Ada yang nanya, Ustaz, kalau gitu Ramadan bulan suci bukan? Hadisnya tidak disebutkan Ramadan bulan suci. Ramadan bulan berkah. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan berkah. Jadi bukan bulan suci Ramadan itu. Adapun kesuciannya pasti. Berkahnya luas. Menjadi ampunan, rahmat, dan sejumlah barokah yang lain. Puncaknya disematkan bagi orang-orang yang najih menjalani puasa Ramadan, ahli takwa. Puncak predikat tertinggi paling mulia di sisi Allah adalah ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat nomor 13. Usai Ramadan, predikat takwa kita pertahankan dengan cara apa? Bertemu Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, seolah ia berpuasa setahun penuh. Berakhir tuh usai Syawal, Zulqa'dah yang kemarin, karena sekarang sudah tanggal 1 Zulhijjah gitu. Jadi sebenarnya bulan haram itu dimulai dari Zulqa'dah. Karena bertemunya Zulqa'dah dulu. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Al-Muharram. Baru 4 bulan kemudian bertemu kita dengan bulan Rajab. Nah, jamaah sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, teman-teman saya cintai karena Allah, kita memang sedang di momen bulan-bulan haram. Yang amal soleh kita lakukan pahalanya luar biasa. Pahalanya berlipat ganda. Namun amal salah yang dibuat, yaitu berbuat zolim, maka ancaman dosanya akan lebih besar. Tidak boleh berbuat zolim. Ini tema kita bukan khusus bahas kezoliman ya, tapi kita sedang bahas bulan-bulan haram dan puncaknya hari-hari emas. Jadi amal soleh yang kita lakukan pahalanya berlipat ganda. Amal salah yang kita buat dosanya juga jauh lebih besar. Jadi sebenarnya amalan apa? Amalan yang berlanjut. Ada di bulan Ramadan kita bisa lakukan, kita lakukan juga nih, berlanjut. Zikrullah, tilawah Al-Quran, sedekah, tahajud, istighfar, dan ragam macam-macam zikir itu. Itu kan amalan yang berlanjut sebenarnya. Namun khusus Zulhijjah ini ada hadis yang luar biasa sebagai hari emas untuk kita. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amalan yang lebih Allah cintai dibandingkan ayyamul ashri, 10 hari pertama, yaitu di bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya pada Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Maknanya adalah kalau kita jihad di jalan Allah, apakah amalan 10 hari pertama itu tidak terkalahkan? Nabi menjawab, qala walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah tidak terkalahkan amalan 10 hari pertama tersebut, sekalipun dia jihad. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah, dia bawa jiwa dan hartanya, pulang tinggal nama saja, alias
mati syahid. Barulah terkalahkan amalan 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Jadi tidak salah kalau kita bilang ini golden days, hari-hari emas. Apa saja amalannya? Yang pertama adalah siap puasa. Idealnya puasa itu kata istri Rasulullah, karena Rasulullah yasumutis adil hijjati. Rasulullah itu puasa 9 hari di bulan Zulhijjah awal. Sejak tanggal 1 berarti hari ini sampai tanggal 9. Insya Allah berakhirnya hari Kamis depan gitu ya. Puasa kalau bisa kita 9 hari. Kalau tak bisa minimal 2 hari. 8 dan 9 Zulhijjah. Kalau tak bisa juga tanggal 9 jangan sampai lewat. Karena itu cara kita mendapatkan ampunan 1 tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi rugi kalau kita tak puasa. Insya Allah puasa. Insya Allah. Minimal tanggal 9-nya itu. Tapi kalau tidak ada uzur yang lainnya 8-9 lah, 2 hari. Ya kan? Rabu dan Kamis, Jumatnya insya Allah kita Idul Adha. Nah ini amalannya pertama. Nanti di kajian bulan Muharram itu ada lagi puasa Asyura namanya, 10 Muharram. Nilainya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tapi kalau puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, khusus bagi saudara kita yang dapat undangan paling istimewa. Undangan paling istimewa itu adalah undangan haji. Kita saja kalau dapat undangan syukuran di rumahnya Pak RT, semangat kita hadir. Sebab ada nilai ukhuwah, ada nilai silaturahmi di dalamnya. Ya kan? Apalagi undangan haji. Undangan Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur itu kan undangan makhluk. Kita senang hadir karena apa? Ada nilai silaturahminya, ada kebaikannya. Dan insya Allah kalau undangan tersebut kita hadiri, pulang pasti bawa berkat. Apa isi berkatnya? Allahu a'lam nih. Mungkin kalau yang undang Pak Presiden gitu ya, mungkin nggak sih dapat undangan Presiden? Apa Pak kira-kira Pak berkatnya? Voucher umroh? Oh makan siang gratis. Makan siang gratis plus sepeda kali ya. Alhamdulillah. Itu misal saja. Oh. Kalau copy paste yang bagus kan boleh-boleh aja ya. Tapi sepeda beneran ya, bukan sepeda impian ya. Taib, jamaah sekalian, itu undangan makhluk. Tapi kalau haji ini undangan Allah yang tidak ada duanya. Ini ngupas ini memang porsi saya sebenarnya, karena saya pembimbing umroh, mengisi manasik haji dan umroh. Tapi saya ringkas lah, karena ini ngomong ini panjang ini. 4 saja. Orang yang dapat undangan ke Baitullah itu dapat 4 perkara. 1 sebagai duyufur rahman, tamunya Allah. Bayangin kita jadi tamunya Allah. Syaratnya kalau jadi tamu, jadilah tamu yang baik. Pulang dikasih reward tuh. Rewardnya apa? Sekaligus 2 hal yang Nabi katakan dalam hadis Bukhari. Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Iringi, yaitu haji dan umroh adalah cara untuk mendapatkan pertama penghapusan dosa, diampuni dosa. Yang kedua, dibebaskan dari kemiskinan. Dibebaskan dari kemiskinan, dihapuskan dosa. Itu kan harapan kita. Sebagaimana besi yang berkarat dibakar dengan api, maka rontoklah karatnya. Jadi langsung dikasih 2 itu. Bebas dari kemiskinan, diampuni dosa. Kemudian yang ketiga adalah tempat yang gak bisa dibeli dengan apapun, yang nilainya luar biasa, potensinya doa-doa kita dikabulkan Allah. Jadi tidak ada ruginya kalau kita punya kesempatan bisa haji ataupun umroh. Mohon saja kepada Allah, ya Allah, sebelum tiba musim haji saya dapat antriannya ya Allah,
berilah aku rizki bisa umroh setahun sekali paling tidak. Amin. Nah, iya kan? Walaupun ada ilmunya Ustadz, kami sudah umroh dan haji setiap hari Sabtu dan Ahad di masjid. Karena sholat subuh di masjid, sholat Isra 2 rakaat, nilainya seperti haji dan umroh. Nilainya sempurna ya Pak ya. Tamatan. Tapi jangan bilang alhamdulillah baru pulang umroh dari Masjid Al-Hidayah. Tahu saya bilang begitu. Mohon pada Allah. Nggak bisa setahun sekali, 2 tahun sekali. Nggak bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Sampai tiba antrian panggilan haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan ada di antara teman-teman yang berangkat haji ya. Amin. Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, ku tinggalkan anak dan istri. Semoga selamat sampai kembali. Yang agak sedih itu kalau yang berangkat haji itu istri ya. Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, ku tinggalkan anak dan suami. Sabarlah bang, kau menanti, jangan sampai kau. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Ibu-ibu senyum tuh. Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, ku tinggalkan anak dan suami. Sabarlah bang, engkau menanti, jangan sampai kau lupa diri. Itu yang saya maksud. Alhamdulillah. Tapi kalau yang berangkat haji suami istri, beda pesannya ya. Kepada anak-anaknya apa pesannya itu? Ku tinggalkan putra dan putri. Sabarlah nak, engkau menanti. Jangan lupa kunci lemari. Tapi ada yang lebih ekstrim Pak. Jangan kau jual, isi lemari. Nah, itu di Wali Batu Sawar itu. Alas. Dan puncaknya, rewardnya adalah ibadah haji mengantarkan anugerah terindah yaitu surga. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ini ngomongin haji kalau saya ringkas 3. 1, sebelum berangkat haji mantapkan, luruskan niat semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Secara umum dalilnya kita sudah hafal ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Khalas. Yang kedua, sedang menunaikan rangkaian ibadah haji. Yang diperlukan adalah khudhu anni manasikakum, ilmunya. Ikuti cara manasik Rasulullah. Karena larangannya jelas, la rafas, la fusuk, la jidal. Tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat dengan ragam yang macam-macam itu, kecil, sedang ataupun besar, dusta dan sejenisnya. Kemudian tidak berkelahi, tidak bertengkar, tidak berbantah-bantahan. Itu diantaranya. Iringannya apa? Sabar. Sebab sabar itu luas tanpa batas. Ibadah kalau nggak sabar pasti ada hal yang tidak sempurna nanti. Padahal itu ujian. Masya Allah. Kemudian selesai ibadah, pulang. S yang ketiga itu setelah pulang haji, gelar haji mabrur itu mesti dipertahankan, diaktualisasikan dengan cara menjadi ahlul khair, orang yang baik. Pulang haji makin santun, ya kan? Makin takwa, makin tawadu, makin mudah berderma, tidak emosian, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Masya Allah. Nah itu ringkasnya ngomongin haji. Mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan untuk ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Sekarang waktu yang sisanya ini 10 menit ke depan sampai 15 menit saya ingin khususkan nih bicara tentang kurban. Karena yang ketiga amalannya adalah kurban. Kurban itu kalau saya tulis dalam sebuah syair begini kira-kira. Kurban bukan sekedar perintah, namun risalah penuh hikmah. Niscaya Allah akan turunkan berkah jika ibadah kita lillah. Nah, umumnya ibadah kurban itu hanya sekedar dianggap kalau bisa. Kalau bisa. Padahal mestinya wajib bisa. Kenapa wajib bisa? Sebab ibadah kurban itu mudah. Bayangkan yang dicontohkan Rasulullah SAW.
Aku berkorban 2 ekor domba. 1 ekor untuk diriku dan keluargaku, 1 lagi untuk umatku. Itu artinya setiap keluarga muslim bisa berkorban. Karena cukup dengan seekor domba. Kalau dia seekor sapi, dianggap 7 nama. Padahal masing-masing nama itu bisa bermohon pada Allah. Keluarga Anwar, keluarga siapa? Ari, keluarga Ahmad, dan seterusnya. Tinggal dimohonkan kepada Allah. Namanya keluarga itu baik yang masih hidup maupun yang telah tidak ada. Jadi langkah mudahnya berkurban. Di majelis ibu-ibu saya sampaikan, Bu, jadilah istri yang cerdas, tidak membebani suami, tiap tahun bisa kurban. Gimana caranya Ustaz? Mudah caranya. Ibu sisihkan uang belanja yang diberikan suami 10.000 saja. Uang belanja yang 1 hari 1 juta itu loh. Alhamdulillah. Aminkan dulu dong, ya kan? Nah, rizki kan. Ternyata prakteknya cuma bisa kasih uang belanja 100.000. 10.000 disisihkan tuh. Sebulan dapat 300.000. Setahun 3.600.000 bisa kurban. Kita luaskan lagi nih. Di rumah itu ada 5 orang anggota keluarga. Masing-masing berapa? 2.000 rupiah kan berarti. Bayangin 2.000 rupiah. Sementara rokok sebungkus berapa? Saya tidak bicara hukumnya ya nih ya. Cuman maslahat manfaatnya saja. Saya lihat di sini nggak ada yang merokok nih. Nggak ada nih. Nggak ada yang merokok di sini, nggak ada ya. Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Nanti malaikat marah kalau merokok di dalam masjid. Alas, Masya Allah. Jadi bisa itu korban. Nah kita begitu mestinya. Pastikan tiap tahun bisa berkorban. Ustadz ada rezeki nih, mencapai target tahun ini ingin korban 3 ekor domba. Alhamdulillah. 1 ekor di sini dengan keluarga kita, karena kita ada yang dari kampung. Di kampung kita tuh sedikit yang kurban. Kurban 1 ekor di sini, 1 ekor di kampung kita. Gitulah. Kampung istri saya kalau saya gitu. Ada rezeki lagi, kirim ke Palestina. Masya Allah. Karena jumlah maksimalnya nggak dibatasin. Mungkin anak kita sudah kerja, sudah punya penghasilan, dia ingin korban sendiri. Jangan di tempat kita situ, ke tempat lain supaya maslahat manfaat gitu. Wah ini. Jadi sebenarnya ibadah kurban bukan sekedar lagi syiar, tapi risalah yang besar gitu. Syiarnya pasti kan. Ini ibadah yang nilainya luar biasa. Pesan spiritual, pesan moral, pesan emosionalnya dalam. Keteladanan yang kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim dan keluarganya itu juga uswatun hasanah. Kita baca Al-Quran di surat Al-Ahzab, surat 3321 kan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah kan? Pada di Rasulullah Muhammad ada suri teladan yang terbaik bagi kamu. Bukan Rasulullah saja. Uswah hasanah Nabi Ibrahim dan keluarganya juga. Buka dalil Quran surat 60 ayat 4 itu ya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada kalian ada suri teladan yang terbaik di diri Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka kalau kita bersolawat, sempurnalah nama beliau dibawa dalam solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu dia. Kemudian apa hikmahnya yang lain? Masya Allah. Bukan sekedar kita melakukan ritual sembelihan, tetapi ada nilai-nilai yang sangat dalam yang mengikat kita dalam rangka penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dimulainya? Dari tadi malam tuh Pak, ketika kita potong kuku terakhir tadi malam. Ngapain sih? Kok nggak boleh potong kuku sejak tanggal 1 hari ini sampai nanti setelah disembelih? Cari di logika nggak masuk gitu. Bukankah kalau potong kuku, cukur-cukur itu bersih, klimis, bagus? Itu logika kita. Tapi kalau kita ambil panduan dengan kalimat sederhana saja, apa itu? Sami'na wa ata'na. Nggak ada keraguan. Karena ada ketaatan di dalamnya. Dalilnya kita temukan di Quran surat Ali Imran, surat 3 ayat nomor 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah, ittibalah, ikut siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan diberikan 2 jaminan. 1, dicintai Allah. 2, diampuni Allah dosa-dosamu. Yang kita kejar di dunia sebenarnya cuma 2. Cintanya Allah dan ampunan Allah. Betul kan? Kalau Allah sudah cinta kepada kita, diberikan kita perlindungan, pertolongan, kemudahan. Masya Allah. Puncaknya dikasih apa? Surga, karena kita sudah dapat ampunannya. Jadi kalau dia nanya, kenapa sih mesti setelah tanggal 1 nggak boleh potong kuku, cukur rambut, nanti setelah 9 kurban baru? Dalam rangka sami'na wa ata'na, ittiba itu tadi. Kalau kita ibadah mesti pakai logika semua, kita protes nanti. Ustadz, mengapa ya sholat subuh 2 rakaat kan masih banyak waktu, kenapa nggak boleh ba'diyah? Nggak ada tuntunannya masalahnya. Yang mahal apa? 2 rakaat sebelum subuhnya. Paketnya apa? Tahajud dulu. Setelah itu apa? Istighfar. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah. Itu yang mahal. Jadi habis subuh nggak ada ba'diyah. Yang ba'diyah itu kesolehan tuh. Nggak ada. Tapi ada ilmunya, Pak. Ternyata setelah sholat subuh kita mau jalan jauh. Boleh nggak kita sholat 2 rakaat setelah itu? Boleh. Niatnya bukan ba'diyah, tapi apa? Mau safar. Sholat sunnah mutlak. Boleh. Itu kalau ngerti kan? Nggak diikat tuh kapanpun. Kita butuh pada Allah. Nah itu dia. Tapi jangan niatnya ba'diyah subuh. Nah itu kan. Zuhur di tengah kesibukan. Sholat sunnahnya banyak. Kau beli zuhur 4 rakaat. 2 salam. Habis zuhur yang 4 rakaat, ba'diyah lagi 2. Jadi khusus zuhur 10 rakaat kita tunaikan. Padahal orang sedang dalam keadaan sibuk. Nah itu ada ilmunya itu. Jadi Allah menempatkan posisi seperti itu agar kita meraih keutamaan. Maka sunnah itu sebenarnya bukan sekedar diamalkan berpahala, tapi sunnah itu adalah thoriqah, jalan, sistem agar kita dicintai oleh Allah. Dalilnya hadis Bukhari, riwayatnya ini hadis qudsi pula. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Keren ini hadis ini. Jadi kalau kita ninggalin sunnah itu bukan nggak apa-apa, tapi rugi gitulah. Yang nambal amalan kita yang kurang itu kan dengan amalan sunnah itu. Nah demikian. Kemudian kita rinci ini hikmah kurban banyak. Nah saya ambil 2 lagi. Yang kita kurbankan menghasilkan takwa. Dalilnya disebutkan la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai apa yang kau korbankan itu darahnya, dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Ini dia. Quran surat Al-Hajj surat yang kedua-dua ayat nomor 37. Nah, mudah-mudahan dari pelajaran berkorban itu kita tumbuhlah empati, tumbuh solidaritas, merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan saya titip pesan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, tolong dilihat. Kalau rezeki kita ada, finansial kita cukup, perhatikan orang-orang dekat dengan kita, akorib kita. Misal kita punya pembantu nih, sudah ikut kita 10 tahun. Mungkin dia belum pernah berkorban dengan keluarga dia. Jangan kasih uang kepada dia. Nih karena pahalanya besar di bulan haram, ini saya mau kasih uang aja deh, lebih manfaat. Bapak Ibu kasih dia 5 juta dengan 3,5 juta Bapak Ibu berikan dia seekor domba, nilainya beda. Justru tinggi yang 3,5 juta kita belikan dia seekor domba untuk dikorbankan. Nggak bisa dibandingkan karena dalil 10 pertama di bulan Zulhijjah. Jadi perlu kita perhatikan. Oh kakak kita tahun ini nggak bisa kurban, kita ada rezeki. Sudah 1 ekor untuk keluarga kita, 1 ekor kita kasih ke kakak kita atau adik kita atau orang-orang dekat dengan kita. Masya Allah, kita dapat pahalanya, dia dapat dengan keluarganya, dan ini merupakan
manfaat yang luar biasa. Syiar Allah. Terakhir ya, ini ngomong ini mah kurban banyak biasanya disimak di khutbah Idul Adha. Terakhir, sesungguhnya dalam hidup itu tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan. Surga itu mahal, jalannya terjal, maka diperlukan kesungguhan kita untuk meraihnya. Ambil satu spirit ungkapan yang satu ini. Al jaza'u min jinsil amali. Balasan atau ganjaran itu tergantung dari amal yang kita lakukan. Makin besar perjuangan kita, makin tinggi nilainya. Makin banyak pengorbanan kita, makin berlipat ganda ujrohnya. Jadi Pak, dalam keadaan tertentu kita mesti berjuang memang. Orang yang dalam keadaan sakit, langkahnya mulai terseret-seret gitu ya, untuk naiki tangga masjid, itu nilainya lebih tinggi dia. Rumahnya jauh dari masjid, perjalanannya harus lebih awal gitu ya, itu pahalanya lebih dekat dibandingkan yang rumahnya dekat dengan masjid. Tapi yang di dekat masjid jangan muter-muter dulu baru masuk masjid. Salah niat nanti. Jadi begitu Pak, peluangnya kita bicara tentang kurban ini. Dan bukti syukur kita harus kita lakukan, kita aktualisasikan. Terakhir saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, ada nggak jaminan tahun depan kita masih bertemu dengan Idul Adha? Ada nggak? Nah itu dia pemicunya. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Sering-sering renungkan ayat ini. Quran surat Luqman, surat yang ke-31, ayat terakhir, ayat di nomor 34. Gak ada yang tahu kita Pak hari esok. Jadi selagi kita bisa berbuat, do your best, do right now. Karena itulah tabungan kita. Semoga kurban yang kita persembahkan tahun ini, amalia kita di hari-hari emas ini, Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Atif. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kepanitiaan Idul Kurban. Iya. Jadi kan kemarin saya sempat jadi panitia tadi. Kemudian ada salah satu warga yang menegur itu. Gimana sih Pak? Di sini kan banyak sapinya gitu ya. Tapi kenapa nggak disalurkan tempat lain yang di sana tuh nggak ada korban? Bapak dosa loh. Saya jadi gimana itu Pak? Gimana tadi? Masya Allah. Pertama kalau ngomongin dosa Pak, mesti dilihat dulu paham ilmunya atau tidak. Jangan-jangan emosi saja gitu ya. Tidak ada satu amalan kecuali kita lihat pesan Al-Quran, yaitu surat 17:36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak ngerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani kelak itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Kurban ini memang syiar besar. Hak yang berkorban sudah kita berikan. Bahkan kadang-kadang banyak yang bertanya juga, Ustaz, bukankah bagian bagi pengorban sepertiga? Emang itu dalilnya. Tapi bagaimana mungkin dikasih sepertiga? Karena yang dibagi banyak, nggak cukup. Idealnya memang sepertiga yang kurban itu. Padahal ini kesempatan beramal kan. Nah itu perlu dipahamkan. Jadi kalau distribusinya barangkali kurang menyentuh di lapisan tertentu, itu sebagai bahan evaluasi. Dan terburu-buru dia mengatakan Bapak berdosa loh. Yang berdosa itu Bapak potong tidak sesuai dengan tuntunan, ya kan? Membaginya berlebihan kepada yang tidak berhak menerima. Tolong dibuka distribusinya, suratnya surat 2228 biar kita terang benderang. Ini dalilnya. Bapak tunjukin ini. Dan memang dia mungkin sedang menegur dengan ayat ini mungkin. Kalau dia pas caranya. Surat 22 Al-Hajj ayat nomor 28. Jadi memang Pak, ada hal kadang-kadang kok begini begitu. Bayangin Pak, kalau nggak dikasih kupon, orang ngantri nggak ada habisnya Pak. Betul nggak Pak?
Dia selesai dari masjid sana ke masjid sini. Ternyata dikumpulkan buat dijual setelah itu. Ya kalau sudah milik dia itu urusan dia ya. Tapi panitia emang pusingnya berapa keliling. Ya silakan. Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah dianugerahkannya. Terus Mereka berupa binatang ternak. ya. Makanlah sebagian darinya dan sebagian lainnya berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Nah itu Pak. Kapan tuh hari-harinya tuh? 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Ada kesempatan Pak. Misal tanggal 10 kita belum ada rezeki, tanggal 11 belum dapat, tanggal 12 nggak selesai tanggal 13. Tapi jangan punya niat khusus. Nanti nunggu tanggal 13 kambing udah murah. Ini kata Bang Haji terlalu nih. Dia potong sendiri, bagi sendiri gitu ya. Niatnya bukan karena itu pasti. Sebab 9 itu mesti memenuhi syarat. Harus musinah, bukan kambing muda. Kambing muda enak disate sendiri Pak. Karena murah. Enak kan kambing muda, bukan begitu. Syariatnya nggak begitu. Sudah musinah, sudah takarannya cukup, tidak cacat dia, ya kan? Biar besar asal gemuk nggak apa-apa. Yang dikorbankan tuh besar asal gemuk nggak apa-apa. Daripada kecil kurus pula. Ini contoh nih. Tolong yang kurus jangan tersinggung ya. Saya pengen kurus belum kurus-kurus nih. Tapi itu Pak. Nah ayatnya tadi itu bagi kepada siapa? Poinnya pertama adalah mustahiknya ada yang sekian-sekian itu. Tapi orang yang berkorban porsi dia. Idealnya sepertiga loh Pak. Tapi karena realitas di masyarakat kita banyak yang harus dibagi, maka kita minta keikhlasan yang berkorban tadi. Mohon maaf ya, mestinya 3 kilo cuma 2 kilo aja. Jadi panduannya itu Pak. Yang sengsara dan fakir itu di sekitar lingkungan kita dulu. Setelah selesai baru distribusi ke tempat lain. Dan memang ini PR buat kita. Udhiyah kurban itu Pak, distribusinya sampai ke tempat yang jauh. Orang-orang Badui di sana Pak. Sampai ke sana Pak. Dan di sana ada perwakilannya. Orang Badui itu juga ada yang Muslim Pak. Alhamdulillah. Al-Hajj 28 kita jadi ngerti kemana yang distribusinya. Ya silakan pakai listnya, survei lingkungan gitu. Insya Allah. Gimana, ada pertanyaan lagi? Itu Pak jawabannya Pak ya. Insya Allah maafi muskilah. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan mungkin dari Pak Sahrul lagi. Imam besar ini Pak. Tafadhal. Iya, tafadhal. Mungkin singkat aja. Yang pertama itu saya mau tanyakan, sebenarnya apa sih hukumnya berkorban di dalam Islam ini? Apakah wajib? Apakah dia sunnah gitu? Kemudian dan satu lagi itu, apa hukum orang yang sudah mampu untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban? Nah, karena kalau misalnya ukuran mampu memang beda-beda ya setiap orang. Nah, dalam Islam itu apa sih ukuran mampunya? Karena kadang-kadang orang dia istilahnya kalau kita secara umum, kalau orang udah punya gaji tetap, ya mungkin dia udah mampu kalau dia bisa menyisihkan. Nah, jadi itu apa hukumnya aja. Ya. Terima kasih. 2 pertanyaan jawabannya 1 tuh Pak. 2 pertanyaan tapi jawabannya 1. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Barang siapa yang punya kemampuan harta untuk dia belikan hewan udhiyah tapi dia tidak berkorban, maka jangan dia dekat-dekat dengan mushola kami. Maknanya hukumnya adalah sunnah muakkadah yang dikuatkan. Bayangkan itu. Belum orang nanya pahalanya gimana Ustaz? Tetesan darah yang mengalir itu adalah kita mendapatkan ampunan dosa. Tapi dosa yang mana nih? Dosa kecil. Kalau dosa besar kita harus bertobat. Dosa vertikal kita kepada Allah itu kan banyak tanpa kita sadari. Dengan cara itu kita dapat ampunan dosa. Maka Nabi memerintahkan Fatimah untuk menyaksikan saat disembelih. Kan gak semua perempuan siap lihat itu kan. Tapi maknanya dalam itu Pak. Itulah luar biasanya Pak. Jadi sangat dikuatkan. Keteladanan Nabi Ibrahim itu kan menunjukkan pesan penting bagi kita, nilai-nilai kesabaran.
Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya ini ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail di usia sudah mulai bisa bantu-bantu, beranjak remaja lah kira-kira. Maka Nabi Ibrahim memanggil beliau dan Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam tidurku menyembelihmu. Apa pendapatmu tentang hal ini? Ismail kecil itu menjawab, ini kan pesannya dalam ini. Ya abatif almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Kita cuman korban kejujuran, Pak, letaknya seorang mampu atau tidak itu. Maka Nabi ngasih contoh begitu mudah. 1 ekor domba bisa untuk 1 keluarga kalau mampunya itu. Adapun kelebihan yang lain silahkan, tidak dibatasi berapa ekor kalau kita punya harta. Jadi hukumnya apa, Pak? Sunnah muakkadah yang dikuatkan. Pesannya sangat dalam itu. Kalau mampu tapi nggak berkurban, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Maknanya kan Nabi tidak suka. Masa kita tidak ingin dicintai Rasul sih? Kan kita ingin bersama Rasul. Anta ma'aman akhbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Berarti kita mengingkari risalah itu kan? Walaupun awal risalah ini dari Nabi Ibrahim, tapi dilanjutkan. Begitu mudahnya, Pak. Jadi pesan kita gimana? Kalau punya kemampuan gak berkorban sih rugi besar. Padahal itu ibadah yang setahun sekali, yang saya rincikan tadi begitu mudahnya. Kalau dalam sebuah rumah penghuninya ada 5 orang, masing-masing sehari cuma 2.000 rupiah. Itu, Pak. Bayangkan lebih luas lagi, seorang suami punya istri 4. Misal ini. Ini misal gitu ya. Ibu tolong jangan tersinggung ya, Bu. Suami punya istri 4, masing-masing istri punya anak berapa? Nah, sebut aja berapa lagi tuh? 5 ya. 5 kali 4 20. Istrinya 4 24, suami 1 25. Kalau kurban setiap tahun satu nama, itu anak yang ke-20 kapan dapat pahala kurbannya? Maka Nabi kasih contoh mudah. Itu, Pak. Seekor kita niatkan untuk keluarga kita, tercakup itu karena itu mampunya kita. Nah, letak mampu adalah kejujuran kita. Maka jangan ada kita mesti jujur kepada Allah. Disuruh kita bersama dengan orang-orang yang jujur itu kan. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 119. Sampaikan pesan moral ini, Pak. Ini karena spiritualitas kita tinggi. Risalah kurban itu bukan sembelihan biasa, tapi mengandung pesan ibadah yang dahsyat. Itu cara kita meraih ikhlas dan takwa, Pak. Yang sampai bukan darahnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawabannya, Pak. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang singkat yang bermanfaat. Mari kita mohon pada Allah SWT. Ini momen istimewa, yaitu di bulan-bulan haram, khususnya 10 hari pertama. Jangan kita biarkan waktu berlalu begitu saja. Pastikan malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena hidup kita untuk ibadah. Itu yang paling penting.